Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadzakura wa tadzkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatsa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Baiklah adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah lanjutan, yaitu dengan judul pembagian hadis berdasarkan kualitasnya. Nah, pada sesi kali ini saya akan membaginya sesi 1 dan sesi 2 karena apa? Pembahasan kali ini sangatlah panjang. Nah, akan tetapi saya berusaha sebaik mungkin menyampaikan materi yang singkat tapi mudah difahami. Nah, maka karena pembahasan ini panjang, saya membaginya menjadi 2 sesi, dan jangan lupa disimak videonya sampai habis agar kita tidak salah paham dan dapat mendapatkan manfaat dari kita belajar hadis-hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun kita tidak bergelut di kajian agama atau dalam kesehariannya kita malah bergelut dengan sesuatu yang non agama, akan tetapi dengan belajar hadis ini insya Allah kita termasuk orang-orang yang diberi Allah sebagai wajah yang cerah, yang ceria, baik dunia dan di akhirat, karena kita mau belajar, mau mengkaji, mau mengetahui hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahasan kali ini adalah hadis berdasarkan kualitasnya bagian pertama. Hadis ditinjau dari segi kualitas perawi yang menjadi sumber berita dibagi menjadi 3 macam, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Yang mana istilah-istilah ini sering kita dengar ya, baik di dalam kajian ataupun dalam medsos. Nah, itu sering kita mendengar ataupun membaca artikel tentang istilah hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Nah, mari kita bahas lebih lanjut lagi. Yang pertama adalah hadis sahih, yaitu hadis yang bersambung sanadnya, dinukilkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tidak cacat dan tidak tercela, yaitu atau tidak janggal ya, seperti bertentangan dengan Al-Quran dari awal sanad sampai akhir sanad. Nah, yang namanya hadis sahih ini adalah syarat-syaratnya. Maka perawi yang adil, yaitu adil dalam hal hafalannya, dia akhlaknya baik, kemudian dewasa, tidak gila, kemudian dia tidak bukan orang fasik ya, yang melakukan dosa besar dan lain sebagainya. Maka tingkatan hadis sahih ada 2. Yang pertama adalah hadis sahih lidzatihi. Ini tingkatan hadis sahih yang paling tinggi ya, yaitu hadis sahih yang memiliki atau memenuhi 5 syarat atau kriteria di atas. Jadi hadis sahih ini bisa saja hadisnya gharib, yaitu misalkan perawinya dalam setiap tingkatan itu hanya 1, bisa. Nah, kenapa? Karena ya memang hadis sahih ini tidak membicarakan masalah jumlah perawi, enggak. Jadi bisa misalkan sahabatnya hanya 1, nanti yang setelah sahabat yang mereka ada 5, nanti ada 1 lagi, bisa. Nah, asalkan memenuhi syarat-syarat kelima tadi. Kemudian selanjutnya yang nomor 2 ada hadis sahih li ghairihi, yaitu hadis yang kesahihannya dibantu oleh adanya keterangan lain atau tidak memenuhi kriteria dan syarat di atas. Nah, jadi hadis sahih li ghairihi ini karena dorongan atau bantuan lain disebabkan syarat-syarat yang 5 tadi tidak terpenuhi. Nah,
Maka hadis ini pada mulanya memiliki kelemahan pada aspek hafalan perawinya. Nah, sehingga dianggap tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai hadis sahih, yang akhirnya turun statusnya menjadi hadis hasan li dzatihi. Nah, jadi misalkan ada hadis, dia awalnya itu bukan hadis sahih. Nah, awalnya hadis hasan yang akan kita bahas nanti ya. Akan tetapi dari hadis hasan ini kan ada satu syarat dari 5 syarat tadi yang tidak terpenuhi. Nah, maka lalu jika ditemukan keterangan lain, baik berupa matan atau sanad lain yang bisa menguatkan keterangan atau kandungan matanya, hadis ini derajatnya naik setingkat lebih tinggi menjadi hadis sahih li ghairihi. Nah, jadi hadis hasan tadi, jika ada keterangan lain, keterangan lain itu bisa berupa redaksi ya. Misalkan ada redaksi yang dia itu semakna, dan redaksi yang semakna ini dia lebih kuat. Nah, atau misalkan ada hadis yang redaksinya sama, tapi dia mempunyai sanad lain yang bisa menguatkan keterangan, yang bisa menguatkan hadis yang awalnya hasan tadi. Nah, maka hadis yang awalnya hasan ini naik statusnya menjadi hadis sahih li ghairihi. Maka para ulama sepakat bahwa hadis sahih dapat dijadikan hujjah atau dalil atau landasan dalam menetapkan hukum halal dan haram, bukan permasalahan keyakinan atau akidah. Jadi kalau kita menjadikan hadis sahih itu sebagai landasan hukum, sebagai landasan keyakinan dan akidah, itu tidak bisa. Karena apa? Karena hadis yang harus dijadikan landasan dalam hal akidah atau keyakinan itu harus hadis mutawatir, di mana minimal jumlahnya setiap tingkatan itu adalah 10 orang. Jadi dari sahabat sudah 10 orang, nanti bawahnya lagi yang muridnya diriwayatkan oleh 10 orang lagi, dan seterusnya, atau lebih banyak. Nah, walaupun juga ada yang sebagian ulama yang sedikit itu minimal adalah 4 orang, tapi yang menjadi pendapat mayoritas ulama, kebanyakan ulama itu adalah minimal 10 orang. Nah, itu bisa dijadikan landasan dalam akidah ataupun keyakinan. Nah, sedangkan hadis yang sahih ini dia hanya menetapkan hukum halal dan haram. Nah, kemudian selanjutnya tingkatan hadis sahih. Nah, dalam kesahihan hadis, kualitas hadis yang sahih ini ada tingkatannya. Tidak serta-merta, oh hadis ini sahih, itu sudah selesai, masalahnya selesai. Enggak, ternyata ada tingkatan dalam kualitas kesahihan hadis. Nah, tingkatan yang paling tinggi, ini yang pertama ini yang paling tinggi, yang nomor 1 ini, yang mana tidak bisa dikalahkan oleh yang lain dalam status sahihnya, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, Imam Bukhari ini adalah gurunya Imam Muslim. Nah, mereka itu mempunyai metode dan syarat-syarat yang ketat. Nah, yang ketat dalam menentukan mana hadis sahih dan mana yang tidak. Karena mempunyai syarat yang ketat, makanya mereka menjadi acuan ulama-ulama hadis setelahnya dalam menetapkan status hadis. Nah, maka yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim itulah yang paling tinggi status kualitas kesahihannya. Dan yang kedua adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sendiri. Nah, kalau tidak ada Imam Muslim juga tidak meriwayatkan, tapi Imam Bukhari meriwayatkan, maka yang dipakai itu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sendiri. Kemudian yang ketiga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sendiri. Nah, Imam Bukhari nggak meriwayatkan, tapi Imam Muslim meriwayatkan, maka ini juga masuk dalam kategori kualitas yang baik. Nah, tingkatannya nomor 3. Kemudian yang keempat, Imam Bukhari nggak meriwayatkan, Imam Muslim juga nggak meriwayatkan, maka yang diriwayatkan dengan memenuhi syarat ketentuan Bukhari. Nah, jika ada hadis lain tidak diriwayatkan oleh mereka berdua, maka
dilihat apakah sanadnya ini memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Imam Bukhari. Nah, kemudian kalau tidak juga dilihat lagi apakah yang nomor 5 ini status kesahihannya tingkatannya sekarang yang kelima, yang agak bawah ya, yang diriwayatkan dengan memenuhi syarat ketentuan Imam Muslim. Nah, jadi dua ulama ini memang luar biasa gitu. Kemudian Imam Bukhari nggak meriwayatkan, Imam Muslim nggak meriwayatkan, kemudian tidak juga syarat-syarat sanadnya itu memenuhi kriteria Bukhari dan Muslim, maka tingkatan yang paling akhir dari kesahihan hadis tersebut yang disahihkan oleh selain Imam Bukhari dan Imam Muslim seperti Imam Hakim, Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Khuzaimah dan lainnya. Nah, ini hanya masalah status kualitas hadis ya. Ingat ya, hanya status kualitas hadis. Nah, kesahihannya itu apakah sahih level yang tinggi atau sahih level yang rendah. Tapi tetapnya status itu sahih. Nah, kenapa seperti ini? Karena ini hanya ngomongin kualitas saja, bukan masalah dijadikan landasan atau dalil, bukan. Nah, jadi kalau misalkan ini ada hadis yang mana ada dua hadis ya. Yang satu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedua itu diriwayatkan selain Imam Bukhari dan Imam Muslim, misalkan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, dalam kitab sahihnya. Nah, jika seperti ini, belum tentu yang dari hadis dari Imam Bukhari ini itu diunggulkan dalam pijakan dalil atau dalam dijadikan dalil. Tidak, belum tentu. Nah, karena apa? Ya, belum tentu juga Imam Bukhari dan Imam Muslim ini dari segi landasan dalilnya itu tidak kuat, bisa saja seperti itu. Jadi dalam hal landasan ini bisa dijadikan landasan atau tidak, mana yang dikuatkan itu belum tentu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim didahulukan daripada riwayat Imam Hakim atau Ibnu Hibban. Jadi Ibnu Hibban dan Imam Hakim, Imam Ibnu Khuzaimah ini hidup setelah masanya Imam Bukhari. Gitu. Imam Bukhari, Imam Muslim sudah meninggal, hiduplah imam-imam yang lain yang mana juga mengarang tentang hadis sahih dengan kriteria dan ketentuan yang mereka buat sendiri. Nah, kenapa kok Imam Bukhari itu sampai memiliki kedudukan seperti ini? Jadi ulama itu kalau ngomong ini yang sahihkan Imam Bukhari wis langsung percaya. Nah, karena apa? Karena Imam Bukhari ini paling ketat dalam menerapkan dan menyeleksi hadis sahih, itu paling ketat. Makanya Imam Bukhari mempunyai kedudukan yang istimewa. Tidak hanya itu saja, Imam Bukhari ini sangat hati-hati dalam menulis hadis sahih yang beliau kumpulkan. Nah, dalam kitab Sahih Bukhari itu ada sekitar 5.000 lebih hadis ya, 5.000 berapa ratus gitu. Nah, dalam kitabnya itu Imam Bukhari ketika menulis kitab tersebut itu tidak main-main gitu. Bukan hanya beliau itu keliling kemudian mencari hadis, meriwayatkan hadis, bukan. Tapi di samping itu beliau juga ada tirakat. Istilahnya tirakat kalau bahasanya zaman sekarang itu ya. Yaitu beliau menulis hadis sahihnya itu sebelum beliau tulis, beliau sudah neliti, sudah nanya-nanya, kemudian beliau kaji. Nah, kemudian beliau mau nulis di kitab sahihnya itu, beliau akan mandi dulu sebelum menulis. Jadi mandi sunnah dulu, mandi sunnah, ya, membasahi sekujur tubuhnya, mandi sunnah. Kemudian beliau akan sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat agar apa yang beliau tulis itu tidak main-main gitu, bisa dipertanggungjawabkan. Makanya beliau memohon kepada Allah agar kitabnya itu tidak menjadikan beliau itu nanti malah masuk neraka gitu. Karena ini kan masalahnya ini bohong atas nama Nabi atau enggak gitu. Nah, jadi bayangkan misalkan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya itu ada 5.000 lebih hadis. Berarti beliau
dalam masa menulis kitabnya itu sudah mandi dan sholat 2 rakaat berapa ribu kali. Kalau mandi minimal ya 5.000 sesuai hadisnya, tapi kalau sholatnya berapa rakaat sudah bisa 10.000 lebih. Ya, kalau misalkan beliau menulis satu hari 10 hadis saja, nah bayangkan berarti beliau 10 kali mandi dan 10 kali sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat. Itulah salah satu kehebatan Imam Bukhari dalam menulis hadis. Kemudian selanjutnya hadis berdasarkan kualitasnya itu ada hadis hasan. Tadi hadis sahih sudah selesai ya. Sekarang ada hadis hasan. Hasan berarti bagus atau yang disenangi. Itu hadis artinya hasan. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kurang kuat hafalannya, bersambung sanadnya, tidak mengandung ilat atau cacat, dan tidak syad atau lafadznya bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat. Ini adalah definisi yang diungkapkan oleh seorang Amirul Mukminin dalam ilmu hadis, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mana beliau wafat tahun 125 Hijriah. Jadi hadis hasan itu hanya hilang satu syarat dari syarat-syarat hadis sahih tadi, yaitu kurang kuat hafalan perawinya, kurang kuat saja. Maka hadis hasan dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama hasan lidzatihi. Hasan lidzatihi itu sama ya definisinya dengan yang di atas hadis hasan itu. Kemudian yang kedua ada hadis hasan li ghairihi. Apa hadis hasan li ghairihi? Yaitu hadis dhaif yang jumlah perawinya banyak sekali berarti ya 10 lebih. Dan sebab kedhaifannya bukan karena kefasikan perawi atau yang tertuduh kuat suka berbohong. Dan sebab kedhaifannya itu bukan karena kefasikan perawi. Fasik itu ini masalah keadil ya. Perawi yang adil itu adalah salah satunya dia bukan orang yang fasik. Perawi yang adil itu artinya dia kategorinya salah satunya adalah dia bukan orang yang fasik. Fasik itu dia orang yang misalkan orang itu disebut fasik itu karena dia melakukan dosa kecil yang terus-menerus. Nah, dosa kecil yang terus-menerus dia terus melakukan, misalkan suka ngutil misalkan ya, terus seperti itu. Nah, atau misalkan suka berkata kotor, nah, terus dia seperti itu. Dia tidak berubah gitu. Nah, itu bisa menjadi fasik orangnya. Atau orang itu disebut fasik jika dia melakukan dosa besar. Dosa besar itu ya seperti membunuh, berzina, kemudian mabuk, kemudian kalau sekarang ya narkoba, kemudian durhaka sama orang tua dan sebagainya, yang mana itu masuk kategori dosa besar dan dia belum bertaubat. Nah, jadi dia seperti itu, dia fasik itu karena dosa besar yang dia lakukan dan dia belum bertobat. Nah, kan tapi kalau dia sudah bertobat, maka kefasikannya itu hilang, status kefasikannya hilang. Nah, kemudian atau yang tertuduh kuat suka berbohong, jadi kan fasik ya. Penting hadis dhaif, kemudian perawinya banyak sekali, 10 lebih, dan sebab dhaifannya itu bukan karena fasik, bukan karena tertuduh suka berbohong. Nah, suka berbohong ini macam-macam. Nah, karena dia misalkan pengen kaya, pengen dapat jabatan, pengen laku dagangannya, pengen banyak pengaruhnya di masyarakat dan sebagainya, apapun motifnya, kalau dia suka berbohong dia akan memalsukan hadis. Nah, hadisnya tidak ada, kemudian dia dikit-dikit bikin hadis. Nah, atau hadisnya awalnya hadis ini awalnya itu lemah sekali, dhaif. Nah, kemudian dia ganti-ganti perawi. Perawinya itu yang menyebabkan dhaif itu perawi yang ini, akhirnya diganti dengan diambil dari sanad yang lain perawi yang adil yang tidak dhaif. Nah, akhirnya hadisnya menjadi sahih. Nah, itu nggak boleh, itu nggak bisa dijadikan
landasan atau dijadikan sebuah hadis itu naik statusnya. Nah, kemudian selanjutnya status hadis hasan. Nah, status hadis hasan ini statusnya sama dengan hadis sahih atau dapat dijadikan hujah atau landasan atau dalil dalam halal dan haram bukan pada hal akidah atau keyakinan. Jadi ini apa namanya ya, yang namanya hadis hasan ini tetap bisa dijadikan landasan, walaupun ini catatannya ya, walaupun tingkatannya antara sahih dan hasan tidak sama, tapi ini catatannya tetap memperhatikan untuk meminimalisir kekurangan yang ada. Jadi nggak serta-merta langsung bisa dijadikan pijakan atau landasan atau dalil, tapi harus melihat kekurangan-kekurangan yang ada, dan hadis hasan tersebut disertai banyaknya periwayatannya, baik redaksinya sama atau hampir sama. Jadi hadis hasan tersebut perawinya banyak, kemudian redaksinya itu ada yang hampir sama, yang maknanya sama. Nah, itu dapat dijadikan landasan hukum halal dan haram. Maka tingkatannya begini akhirnya. Tingkatan yang paling tinggi itu adalah yang pasti hadis mutawatir ya, yang pasti. Tapi dalam pembahasan kali ini yang paling tinggi pasti hadis sahih li dzatihi, itu paling tinggi. Itu otomatis ya, kalau dibuat landasan hukum itu otomatis. Kemudian yang kedua ada hadis sahih li ghairihi. Nah, kemudian yang ketiga ada hadis hasan li dzatihi. Kemudian yang keempat ada hadis hasan li ghairihi. Kemudian yang kelima ada hadis dhaif ringan. Nah, itu urutannya. Jadi naiknya status hadis itu ya ke tingkatan atasnya. Tidak bisa misalkan dari hadis dhaif kemudian lari ke hadis sahih, langsung sahih, tidak bisa, harus melewati tingkatan hasan. Tidak ada ceritanya hadis dhaif berat ya, kemudian lari ke tingkatannya, lari ke hadis sahih li dzatihi misalnya, tidak bisa. Nah, jadi tingkatannya itu step by step, tidak bisa langsung otomatis jadi sahih, tidak bisa. Ini harus diperhatikan. Untuk para pengkaji hadis harus diperhatikan, karena apa? Kadang kita itu mendengar ya, orang itu ini awalnya hadisnya itu diriwayatkan atau statusnya dhaif, tapi ulama lain mengatakan sahih. Oh, tidak bisa. Ini pasti ada miss-nya atau kesalahan dalam mengkaji. Nah, gimana hadis ini yang awalnya itu sahih, kemudian awalnya dhaif, kemudian sebagian ulama mengatakan dhaif, kemudian sebagian ulama lagi mengatakan sahih gitu ya. Itu pasti hadis ini bisa dikaji ulang gitu loh maksudnya. Nah, bisa dikaji ulang lagi, dan hadis ini akhirnya pasti melahirkan beberapa pendapat yang mana itu pasti bertentangan. Dan itu sudah lumrah ya, jadi tidak usah kaget. Lalu kemudian misalkan ada sebuah amalan ya atau ibadah yang mana di situ ternyata yang dijadikan landasan itu hadis sahih dan hadis hasan, misalnya begitu. Terus mana landasan yang benar ini, kok ada hadisnya yang sahih ada yang hasan? Ya yang sahih yang dijadikan landasan utama gitu. Pasti. Tapi kalau tidak ada hadis mutawatir, ada hadis sahih, maka terus adanya hanya hadis hasan, baik hasan li dzatihi ataupun hasan li ghairihi, maka itu dapat dijadikan dalil atau landasan dalam hukum halal dan haram, sah atau tidak sah. Nah, itu bisa dijadikan landasan. Jadi jika ada hadis hasan li ghairihi, kemudian ada hadis sahih li dzatihi, dan hadis sahih li dzatihi ini ternyata redaksinya itu bertentangan dengan hasan li ghairihi, ya maka hadis yang sahih li dzatihi ini mayoritas ulama itu mengunggulkan hasan li ghairihi, hasan li dzatihi, karena secara tingkatan jauh ya, melewati beberapa step itu. Kalau untuk
hadis hasan li ghairihi ini, untuk mencapai hadis sahih li dzatihi ini melewati 2 step, 3 kali loncatan, 3 kali naik misalnya naik pangkat. Nah, maka kita sebagai penuntut ilmu harus tahu yang seperti ini agar tidak mudah mempercayai orang itu ini hadisnya sahih, ini hadisnya tidak sahih. Nah, apalagi zaman sekarang banyak sekali ustadz-ustadz dadakan di media sosial yang mana dia itu kurang cermat dalam mengkaji hadis, karena memang kadang bukan jurusannya ya, bukan keahlinya dalam hadis, tapi karena ada jamaah yang tanya, itu mau tidak mau harus dijawab. Nah, sebenarnya kalau dia mengatakan ya sudah selesai, misalkan nggak tahu gitu, ya sudah beres urusan, tapi karena dijawab dan tidak hati-hati, maka jangan mudah percaya kalau memang si penceramah tersebut bukan ahlinya, bukan ahli hadis, misalkan begitu. Nah, jadi inilah materi kuliah pada kali ini, dan akan dilanjut kepada sesi kedua. Nah, sekarang kita lanjutkan bagian kedua, yaitu hadis menurut kualitasnya, yang mana pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang hadis dhaif. Nah, hadis dhaif ini sebenarnya juga panjang ya pembahasannya, tapi insya Allah saya akan membahasnya sedikit demi sedikit. Menurut bahasa, dhaif berarti lemah sebagai lawan kata dari sahih. Nah, menurut Syekh Nuruddin Aiter, definisinya adalah hadis yang hilang salah satu syaratnya dari syarat-syarat hadis maqbul atau hadis hasan. Jadi hadis dhaif ini yang hilang syaratnya. Nah, kalau tadi kan hadis hasan itu yang kurang ya, hafalannya tidak kuat, hanya sebab itu saja. Tapi kalau hadis dhaif ini macam-macam, dari 5 syarat itu ada yang hilang. Apalagi syarat yang hilang itu lebih dari 1, seperti perawinya tidak ada, tidak punya daya ingat yang kuat, dan ada kejanggalan atau cacat. Nah, ini otomatis pasti dhaif. Nah, hadis dhaif dibagi menjadi 2. Pertama, dhaif dari segi sanad atau silsilah. Yang kedua, dhaif dari segi perawi. Nah, hadis dhaif dari segi sanad dibagi menjadi beberapa bagian ya. Nah, yang pertama dinamakan hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq ini artinya tergantung, yaitu hadis yang digugurkan perawinya baik 1 atau lebih di awal sanad. Perawi yang gugur bisa semuanya atau yang disisakan sahabat dan tabi'in saja. Nah, seperti skema di bawah. Yang paling bawah itu mukharij atau yang nulis hadis, yaitu ada Imam Abu Dawud, Imam Bukhari, dan Imam Tirmidzi. Nah, si Imam Bukhari ini mendapatkan hadis ini, Allahu ahaqqu ayyustahya minhu minan nas, sabda Nabi tersebut itu nggak ada perawinya. Tahu-tahu perawinya itu setelah diselidiki itu terpotong 2 tingkatan. Nah, langsung kepada Bahs bin Hakim, ayahnya bin Hakim, kemudian dia mendapatkan hadis dari ayahnya mendapatkan hadis dari kakeknya. Berarti kakeknya ini seorang sahabat. Nah, kemudian ayahnya ini bisa seorang sahabat kecil atau tabi'in. Nah, anaknya ini bisa tabi'in atau tabi'in. Dan ternyata untuk sampai ke Imam Bukhari itu hilang gitu loh, setelah diteliti hilang. Nah, maka ini disebut hadis mu'allaq. Nah, walaupun sebenarnya juga ketika Imam Abu Dawud itu meriwayatkan, itu sebenarnya nyambung ya. Nah, tapi ini kan yang kita bahas yang dari Imam Bukhari ini. Imam Abu Dawud yang kiri ini, dia kalau meriwayatkan hadis ini sebenarnya hadisnya tersambung ini. Nah, tergantung ini yang atasnya Imam Bukhari ini, perawi dari yang menyampaikan kepada Imam Bukhari, kemudian atasnya lagi itu apakah dia adil atau tidak. Nah,
kemudian kuat hafalannya atau tidak, tinggal itu saja yang dicari. Cuma kalau dibilang nyambung, ini nyambung kalau dari Imam Abu Daud, tapi kalau dari Imam Bukhari ini enggak nyambung dan disebut hadis mu'allaq karena gugur satu atau dua perawi di awal sanad. Nah, jadi ini skema yang ini mengambil pendapat bahwasanya awal sanad itu dari bawah ya, bukan dari atas ya. Nah, ini kan kadang kita bingung, kok awal sanad dari bawah? Nah, ini dia memakai pendapat yang kalau awal sanad itu dari bawah. Ada yang mengatakan awal sanad itu yang sahabat malah. Nah, kan kadang kita bingung. Oke, selanjutnya adalah kemudian tadi ada hadis mu'allaq, yang kedua ada hadis munqati. Munqati itu artinya terputus, yaitu hadis yang terputus sanadnya satu perawi di bagian manapun atau adanya satu perawi asing. Seperti masa hidup perawi yang tidak segenerasi atau tidak mungkin bertemu. Nah, ini contohnya ini. Jadi dari perawi manapun itu nggak ketemu, ini nggak nyambung. Sanadnya itu hilang satu perawi. Nah, sabda Nabi ini yang biru ini adalah sabda Nabi, kemudian sabda Nabi ini diriwayatkan oleh Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, tapi sampai ke Siti Fatimah binti Husain itu tidak ada. Siti Fatimah binti Husain tidak mungkin ketemu sama Siti Fatimah, gitu, tidak mungkin ketemu. Nah, terus siapa yang ngasih tahu Siti Fatimah binti Husain ini? Pasti ada kelewat seorang perawi yang mana itu hilang. Nah, maka jika seperti ini, hilang terputus sanadnya, baik itu di akhir sanad atau di awal sanad sampai kepada yang nulis hadis, itu dinamakan hadis munqati. Nah, intinya satu perawi hilang ya, dan hilangnya itu terserah mau yang di tengah atau di awal atau di akhir, itu terserah. Nah, maka jika demikian namanya hadis munqati. Nah, itu sebabnya tadi bisa saja hidup tidak segenerasi atau tidak dimungkinkan bertemu. Tidak dimungkinkan bertemu itu misalkan yang satu hidup di Mesir, yang satu lagi hidup di Iran. Tidak mungkin bertemu, dan sejarah kehidupannya itu dia tidak pernah kemana-mana. Paling jauh misalkan berdagang ke Iran, dan itu sudah kabar tersebut sudah diklarifikasi. Nah, itu nggak mungkin ketemu kalau kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya setelah hadis munqati ada hadis mu'dhal. Artinya cacat. Mu'dhal itu artinya cacat, yaitu terputus sanadnya dua perawi berturut-turut atau lebih. Nah, kalau tadi yang mu'allaq itu di dua perawi pertama, atau yang hilang satu atau dua perawi pertama, yang ini pokoknya dua perawi yang hilang. Nah, hati-hati ya. Nah, nanti kita tidak tahu kita ini kadang bingung dengan istilah-istilah ya. Nah, kalau mu'dhal itu dua, pokoknya dua berturut-turut atau lebih. Nah, tadi saya ulangi lagi, yang pertama tadi kan mu'allaq. Mu'allaq itu yang terputus sanadnya di awal. Di awal sanad itu terputus. Nah, baik satu atau dua, yang penting di awal sanad. Kalau munqati itu yang terputus satu perawi, tapi terserah mau di awal, mau di tengah, mau di akhir. Nah, kalau ini yang terputus itu dua dan berturut-turut dimanapun itu, mau di awal, mau di akhir, di akhir atau di tengah, ini berarti ya hadis mu'dhal ini. Nah, seperti kita lihat skemanya itu ada Imam Maliki. Imam Malik ini mendapatkan hadis Nabi yang berbunyi lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu wa la yukallafu minal amali illa ma yutiku. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian sampai kepada Imam Malik yang membukukan hadis ini, tapi Imam Malik itu kehilangan dua perawi. Nah, dua perawi diteliti itu loh, dua perawinya ini tidak nyambung, ini hilang dua perawi, karena jaraknya yang tidak mungkin ketemu atau tidak segenerasi. Nah, maka hadis ini disebut mu'dhal atau cacat. Kemudian
Selanjutnya yang keempat adalah hadis mursal. Hadis mursal artinya melepaskan, yaitu hadis yang periwayatannya dari tabi'in tanpa melewati sahabat. Nah, kalau ini jelas ya, dari tabi'in tanpa melewati sahabat. Jadi tabi'in, seorang tabi'in itu muridnya sahabat ya. Muridnya sahabat. Murid itu ya bisa anaknya, bisa pembantunya, bisa pegawainya, bisa apalagi tuannya malah ya, atau yang lainnya. Pokoknya dia tidak melihat Nabi, hanya melihat sahabat. Jadi tabi'in ini meriwayatkan hadis dari Nabi, tapi langsung mengatakan Nabi SAW bersabda, padahal ini nggak pernah ketemu. Berarti sahabat ada yang hilang ini dari periwayatan hadis ini, maka hadisnya disebut hadis mursal. Yang kelima ada hadis mudallas, artinya gelap dan menyembunyikan, yaitu hadis yang dibuang perawi yang meriwayatkan padanya dengan tujuan menutupi cacat dan aibnya, agar dikira hadis itu sahih. Nah, misalkan ya sama ya, ini mesti mempunyai tujuan ya. Tujuannya hadisnya sahih, mungkin hadis itu membela keadaannya atau mendukung usahanya, atau untuk melanggengkan jabatannya, atau untuk meluaskan pengaruhnya dan lain sebagainya. Nah, itu periwayat, dia tahu perawinya yang ada perawi cacat dalam hadis itu. Akan tetapi sengaja dia buang perawinya itu dan diambillah perawi lain yang itu sikoh, yang terpercaya, yang adil. Nah, agar hadisnya sahih. Nah, dari satu status hadis di atas, urutannya dari yang paling atas adalah hadis mursal. Jadi hadis dhaif itu mempunyai urutan ya, kedudukan, yang mana dari kedudukan ini nanti bisa naik ke hadis hasan li ghairi. Jadi yang pertama itu, urutan yang paling pertama yang dhaif ringan itu adalah hadis mursal. Nah, hadis mursal. Lalu kemudian hadis munqati. Lalu kemudian hadis mudhol. Dan yang terakhir ada hadis mudallas. Nah, jadi yang paling mungkin sampai kepada Nabi itu malah hadis mursal, yaitu yang periwayatannya dari tabi'in tanpa melewati sahabat. Karena jika itu riwayatnya adalah tabi'in besar, atau tabi'innya itu ulama ya, muridnya sahabat ini seorang ulama juga, dia mempunyai murid banyak gitu loh. Nah, otomatis dia tidak mungkin bohong. Secara logika loh ya, tidak mungkin bohongin muridnya bahwa saya Nabi bersabda demikian. Pasti dia mendapatkannya dari sahabat. Akan tetapi kadang dia lupa untuk menyampaikan siapa sahabat yang meriwayatkan hadis itu padanya. Nah, gitu. Nah, sebab ternyata banyak sekali para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i juga menjadikan hadis mursal sebagai hujjah atau dalil atau landasan hukum apabila memenuhi syarat hadis maqbul, dapat diterima dan adanya hadis yang sama dengan jalur lain. Nah, pokoknya hadis mursal ini jika dia itu hadisnya nyambung, perawinya itu sikoh semua yang memenuhi hadis sahih ya, cuma karena keputus di sahabat saja, itu rata-rata ulama tetap dapat menjadikan hadis yang statusnya dhaif ini sebagai dalil atau landasan jika ada hadis yang sama yang dengan jalur lain. Nah, kemudian hadis dhaif dari segi perawinya. Ini ada hadis dhaif dari segi perawinya. Yang pertama ada hadis matruk. Kalau tadi kan nyambung sanadnya ya. Kalau ini hadis matruk, yaitu hadis yang salah satu perawinya suka bohong atau banyak maksiat atau banyak lupanya. Nah, ini hadisnya matruk langsung ini, tidak bisa dipakai. Ya, perawinya suka bohong atau banyak maksiat atau banyak lupanya. Yang kedua hadis mungkar, hadisnya diingkari, yaitu hadis yang diriwayatkan satu jalur saja dan bertentangan dengan hadis lain perawinya terpercaya. Nah, ini adalah hadis mungkar. Kok ada hadis cuma satu jalur saja? Dan ini bertentangan lagi dengan hadis lain yang perawinya terpercaya. Jika ini misalkan semuanya terpercaya dan tidak bertentangan dengan hadis lain, maka bisa saja diterima. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga hadis mudraj, yaitu hadis yang tampak
ada tambahan dalam redaksinya atau sanadnya. Nah, hadis mudraj ini yang tahu ya, yang bisa neliti kadang ya hanya pakar ya, pakar hadis yang dia sudah bergelut lama dengan hadis. Jadi dalam sebuah redaksi itu dia bisa tahu Nabi itu tidak mungkin bilang seperti ini, misalkan begitu ya. Atau susunannya itu kok beda ya dengan hadis-hadis yang saya tahu gitu. Nah, akhirnya dia meneliti itu. Nah, baik juga dalam sanadnya, itu dalam redaksi dan juga dalam sanadnya. Nah, ini sanadnya kok kayak ada tambahan ini. Nah, gitu ya. Jadi seakan-akan itu kalau misalnya nggak ada tambahan itu, bisa saja ini langsung statusnya itu mudraj atau nggak bisa diterima hadisnya, dhaif langsung, lemah. Tapi kok ada kayak tambahan yang seakan-akan menguatkan hadis ini. Nah, ini yang tahu biasanya hanya para pakar hadis. Kemudian yang keempat ada hadis maklub. Hadis maklub yaitu hadis yang matan atau redaksinya tertukar pada sanad yang lain. Nah, hadis maklub ini biasanya ya karena perawinya tidak kuat hafalan, terus sudah tahu nggak kuat hafalannya, dia nggak mencatat gitu loh, nggak mencatat, kemudian akhirnya malah tertukar-tukar gitu. Yang awalnya redaksinya dari sanad yang ini ketukar ke sanad yang lain. Nah, akhirnya kan rancu. Nah, namanya hadis maklub. Ada juga kadang orang itu untuk ngetes ya, ini ujian atau ya istilahnya fit and proper test ulama zaman dahulu itu begitu. Untuk ngetes si orang ini ahli hadis atau tidak, itu ulama sengaja dia nukar-nukar sanadnya diacak-acak. Ada 100 hadis itu diacak-acak sanadnya. Kemudian redaksinya juga diacak-acak. Hadis pertama ditaruh di hadis ke-25, hadis 25 ditaruh ke hadis ke-30, hadis 30 ditaruh hadis ke-100, ini diacak-acak begitu. Nah, itu kalau dulu tesnya seperti itu, fit and proper test, itu seperti itu. Nah, untuk mengetahui orang itu memang benar-benar ahli hadis atau tidak. Yang kelima adalah hadis mudharib, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi atau lebih dengan redaksi yang berbeda-beda dan kualitas sanad yang sama. Ada seorang perawi yang diriwayatkan oleh seorang perawi atau lebih dengan redaksinya berbeda-beda tapi kualitas sanadnya sama. Ini kan aneh ini. Kok ada hadis redaksinya berbeda-beda dalam satu masalah, nah tapi perawinya sama. Nah, ini kan aneh. Dan perawi itu nggak menjelaskan gitu loh, cuma meriwayatkan saja. Nah, ini aneh ini. Goncang, mudharib itu goncang, ini kok janggal. Nah, gitu ya. Yang keenam ada hadis mauquf, yaitu perkataan, perbuatan, dan persetujuan yang disandarkan kepada sahabat, baik bersambung sanadnya atau tidak. Ini namanya hadis mauquf. Nah, yaitu hadis ini juga disebut hadis karena apa? Sebab sahabat pasti melihat Nabi. Kemudian dia bertindak pasti berdasarkan apa yang diinstruksikan oleh Nabi. Makanya disebut juga hadis. Nah, dalam pengembangan makna hadis itu disebut juga hadis. Perkataan, perbuatan, dan persetujuan sahabat yang dibuat oleh sahabat itu baik bersambung syaratnya atau tidak. Hadis ini juga bisa menjadi menjadi dalil ya, atau landasan bisa. Nah, yang penting sanadnya dan perawinya itu memenuhi kriteria sahih, bersambung, kuat hafalannya, kemudian tidak ada cacat dan lain sebagainya. Ini bisa menjadi pertimbangan dalam hukum halal dan haram. Dan juga ada hadis maqtu', yaitu perkataan, perbuatan, dan persetujuan yang disandarkan kepada tabi'in, baik bersambung syaratnya atau tidak. Nah, ini juga tabi'in ini juga biasanya itu meriwayatkan adanya hukum yang tidak pernah disampaikan Nabi. Ya, seakan-akan nanti ini menjadi ijma gitu ya, menjadi kesepakatan ulama, karena persetujuan tabi'in besar, tabi'in ulama, seorang tabi'in, muridnya sahabat ya, kemudian dia ulama, muridnya banyak, diakui di seantero dunia Islam gitu ya, seperti Hasan Al-Basri. Nah, itu seorang tabi'in besar.
Sa'id bin Musayyib, nah, itu menantunya Abu Hurairah. Nah, itu menjadi pertimbangan juga pendapat-pendapat mereka dalam halal dan haram. Yaitu ulama juga nggak sembarangan, ada hadis ini yang berhak menafsirkan ya sahabat, karena yang mengetahui dan hidup bersama Nabi, menjalani apa yang dilakukan oleh Nabi itu ya sahabat. Kemudian sahabat mengajarkannya kepada murid-muridnya, yaitu tabi'in. Maka hadis maqtu' yaitu perkataan, perbuatan, dan persetujuan yang disandarkan kepada tabi'in, baik bersambung sanadnya atau tidak, itu dapat menjadi pertimbangan halal dan haram dalam hukum ya. Nah, ini pertimbangan saja, bukan menjadi landasan, hanya pertimbangan saja. Nanti para ulama ini, ahli fikih ini memadukan hadis dan pekerjaan sahabat, tabi'in. Nah, ini sebaiknya bagaimana hadis ini, dari hadis ini diambil hukum apa ini? Itulah kira-kira. Dan inilah pembahasan tentang hadis dhaif. Nah, demikian pembahasan kita tentang hadis berdasarkan kualitasnya, yang mana kualitas hadis ini harus diketahui jika ingin mengamalkan atau tidak, mana yang mendustakan Nabi, mana yang tidak. Nah, jika kita tahu, kita akan meyakini, dan kita jika mengamalkan itu semangat. Karena apa? Ini benar-benar dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa meneladani, kita juga tidak ragu dalam mendapatkan pahala atas apa yang kita kerjakan. Nah, maka adik-adikku sekalian, semoga kalian tidak terlena dengan waktu-waktu yang terbuang sia-sia. Ingat, semangat terus dalam belajar agar kalian mendapatkan apa yang kalian cita-citakan. Semoga yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.